kabarnya hari ini? Gimana? Baik dong, baik. Udah makan? Sudah. Belum. Hari ini kita ulang. Nanti kita Openingnya nanti pagi. Hari ini kita akan bahas Bahas apa nih? Tentang Ayo. beberapa penyimpangan yang terjadi ketika masa pemerintahan Soekarno. emang ada? Ada apa sih? Ada apa aja? Ada apa aja? Kalian mau tahu beneran? Ya Mau tahu tahu. dong. Ya iyalah. Yang pertama, pembubaran DPR. Yang kedua, Pembentukan DPAS dan MPRS. Yang ketiga, presiden seumur hidup. Yang keempat Masakom. uh, Yang kelima apa? Politik mahasiswa. Yang keenam, Manipol Usdek. Yang ketujuh, ini nih keren banget. Apa tuh? Konfrontasi Indo Malay. Itu Keren sih. panas Bu, panas. Yang terakhir nih, ini yang paling terkenal banget Apa dari tuh? pemerintahannya Soekarno. Aksi Iya. PKI. Oke, kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita akan bahas beberapa yang Menurut kami penting. menurut kami itu menarik untuk Dan- diperbincangkan. Terus kali. Yang pertama, apa Yang bilang? pertama itu pembubaran DPR. Ada yang tahu nggak kenapa DPR dibubarkan? Aku tahu. Kenapa ya? Apa ya? Apa Karena kenapa nggak nih? penting ya? Karena DPR tuh bukan karena nggak penting. Karena DPR tuh menolak RAPBN. RAPBN apa Bel? Rapi, agamis, patuh, berbudi, nurani bukan? Itu mah kamu. Gitu. Sorry. RAPBN itu Apa? rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Oh. Jadi karena DPR menolak RAPBN itu, Terus Presiden. presidennya kayak ngambek gitu loh. dia kayak ya ampun, kamu nggak bisa diajak kerja sama Iya, ya, gitu. tak bubarin aja. Kamu nggak berguna. Oke, yang kedua, Kenapa kok itu bisa disebut penyimpangan? Aduh, kenapa ya? Kenapa ya? Karena presiden melanggar UUD 45. Kan kedudukan DPR sama presiden itu sejajar. Kok jadi malah- sebenarnya dia nggak ada hak buat bubarin ya. Iya, Iya dong, malah Suka hati dibubarin. aja gitu membubarin. Kan nggak boleh. Oh ya, selain itu kan sebenarnya DPR itu terbentuk karena adanya pemilu. Jadi dipilih oleh rakyat. Nah, kok malah dibubari presiden. Terus apa dong penggantinya? DPR GR. Apa itu DPR? Ini DPR kepedean itu. DPR GR. Enggak, bukan. DPR gotong royong Anggotanya dipilih. sama presiden dan diangkat sama presiden. Wah, Kok gitu? Nggak bisa Aneh ya, gitu, sangat nggak menyimpang bisa. nggak sih itu? Iya dong, harusnya kan udah dipilih presiden, diangkat pula sama presiden. Padahal kedudukannya sejajar. Oke, yang kedua kita bakal bahas tentang pembentukan DPAS dan MPRS. Ada yang tahu apa sih? DPAS? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Jadi Dewan. DPAS itu Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Kalau MPRS? MPRS masyarakat. bukan dong. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Oke. Tugasnya DPAS ngapain? Grace tahu kah? Dia tanya, makanya nggak tahu. Aku Dia nggak nggak tahu, makanya belum tanya. tahu. Jadi tugas DPAS itu memberikan pertimbangan terhadap presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Terus kalau MPRS? MPRS apa? Mandataris presiden yang memberikan mandat pada presiden. Nah itu Kalau dua lembaga itu dipilih oleh presiden, ya mana bisa menjalankan tugasnya dengan murni, ya kan? udah kadung takut duluan sama presiden. Padahal- Maksudnya takut Nanti memberikan masukannya. iya, Padahal nanti MPRS tiba-tiba dibubarin karena nggak sesuai sama maunya presiden. Aduh. Gimana nih? Aduh, mana berani guys. Padahal Takut. kan tingkat MPR sama presiden kan Tinggi tinggi MPR. Oh iya. Oh iya. MPR. Makanya itu ya jadi Oke, yang selanjutnya akan kita bahas itu presiden seumur hidup.
Maksudnya gimana nih, Del? Presiden sampai mati. Presiden seumur hidup. Tuh, wah. Bosan nggak sih kalau presiden seumur hidup? Ya kali. Iya, mungkin Kok bisa disebut penyimpangan? Kenapa? Karena kan harusnya presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun ya. 5 tahun kok ini malah seumur hidup. Enak Wah, banget. ya ampun. Wah. Gajinya banyak. Gaji Wah. apa? Presiden seumur Pemimpin hidup. negara Kenapa presiden seumur hidup? lama Karena nanti. karena belum disuruh lengser sama Ayang. Oke, itu penyimpangannya karena seharusnya presiden menjabat selama 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih lagi untuk menjabat. Iya, kembali. periode Tapi selanjutnya. Benar. ya itu malah presiden seumur hidup. Selanjutnya kita mau bahas apa nih? Nin? aksi sepihak PKI nih. Kenapa Seru bisa nih. disebut aksi sepihak PKI ini? Ada contoh-contohnya kan? Iya ada. Contohnya tuh Bela, apa aja contoh-contohnya? Apa ya? Coba. Contohnya itu pembubaran Partai Masyumi dan PSI. PSI apaan? Persatuan Sepak Bola Indonesia. Itu PSSI. PSI itu Partai Sosialis Indonesia. pembubaran ini tuh sangat menguntungkan PKI loh, karena Masyumi dan PSI itu menjadi saingan beratnya PKI, tahu nggak? Jadi tuh nggak ada musuh mereka tuh. Sangat berguna ya. Kenapa Jadi- bisa dibubarkan itu? For your information aja nih, PSI sama PKI itu sebenarnya punya ideologi yang hampir sama, tapi itu bedanya kalau PKI Itu lebih anarkis, jadi apa-apa tuh harus Lebih keras. keras kayak Kuat Fisik gitu. Terus kalau PSI itu lebih slow, lebih bisa diajak kompromi buat nyelesain masalahnya. Iya. lebih bisa diajak kompromi juga kalau berbeda pendapat. Oke. PKI itu kan punya kedekatan ya sama presiden pada masa itu. Jadi dia tuh memanfaatkan kedekatannya buat membubarkan PSI sama Masyumi. Wah, licik ya, Licik banget. jahat banget. Pakai jalur belakang dong. Iya. Orang dalam. Iya. Orang dalam. Ya benar orang dalam. Orang Ya. dalam. Itu Kenapa kok PKI itu pengen banget Masyumi sama PSI bubar? kalau setauku sih ya, karena menurut PKI ada beberapa tokoh dari PSI dan Masyumi itu yang dulu menjadi tokohnya. Anggota pemberontakan Pemberontakan. PRI Permesta. Yes, benar. Tuh. Jadi dia dibubarin aja. Dengki, Ya, iri dengki. Dendam. dendam dan dengki. Yang terakhir yang kita akan bahas hari ini adalah politik mercusuar. Nah, apa itu? Politik mercusuar. Politik yang ada di mercusuar laut apa gimana? mercusuar itu yang di depan Ramayana bukan? Bukan. Mercusuar depan Ramayana. Berarti kalau mercusuar depan Ramayana di pasar juga ada mercusuar, di Pancasila juga ada mercusuar. Udah, Apa itu yang dimaksud? Aku nggak mudeng ya. Oke. Politik mercusuar itu politik yang dijalankan waktu Indonesia sedang inflasi 600%. Jadi Pokoknya ekonominya Indonesia tuh Oh lagi my jelek God. lagi krisis gitu, malah bikin politik baru yang Itu merugikan. Tujuannya apa sih? Miskin semakin miskin. Buat Oh, benar, miskin semakin miskin. kan miskin. Heeh. Itu alasannya Itu dia tuh Menjadikan Indonesia negara yang dipandang di mata dunia. Jadi pandang hebat gitu loh, keren Jadi banget gitu perhatian, loh. jadi lagi perhatian. bansos. Lagi pansus, Oh, lagi cari pansos. muka. Iya benar. Biar di kayak Indonesia hebat banget. Mewah megah. Padahal utang Punya di duit. mana-mana. Rakyat menderita, wis. Cari makan Itu susah, itu guys. contohnya apa aja sih yang bikin inflasi besar tuh? Bangun apa sih? Ya jadi itu mau kan ada pertandingan olahraga besar di Asia, terus Indonesia nyiapin tempatnya. Nah, mereka tuh bikin kompleks olahraga Senayan. Sekarang di namanya- Asia ya kan? Ya sekarang namanya GBK, guys. Oh. Kalian tahu GBK kan? Masa nggak tahu? Tahu kan seberapa besar dan Seberapa seberapa banyak
banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun itu, Bisa padahal dibayangin kan lah ya waktu itu. kondisi ekonomi waktu itu lagi melarat banget gitu, jadi Rakyat aja mau makan susah. udah menderita makin menderita karena kebijakan yang kayak gitu ya. Makin tidak sejahtera negara ini ya kan. Yoi. Oke, Oh, iya. sekian dulu dari kami. Seru nggak? Sejarah seru nggak? Semoga seru ya. Seru Semoga dong. kalian bisa menikmati. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf Terima kasih. apabila banyak kesalahan dan bye bye. Bye.